Ini dia keramik yang telah kering yang telah mengalami proses penjemuran selama semalam. Untuk memperhalus keramik, dikerok dengan kayu. Keramik tidak pernah terlepas dari fungsinya sebagai hiasan rumah. Terkadang, benda keramik malah bisa dipakai sebagai alat-alat rumah tangga. Jadi tidak ada salahnya kan jika dalam kunjungan saya ke Nusa Tenggara Barat kali ini, saya mampir ke Desa Mas Bagik Timur. Desa yang satu ini memang sudah tersohor sebagai produsen keramik tanah liat di Nusa Tenggara. Ina Inu, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Ibu Inu, adalah seorang perajin keramik yang sudah 20 tahun menekuni profesinya. Wah, Ina Inu ternyata sangat ramah. Buktinya, saya malah langsung diajak untuk membuat keramik bersama. Ini memang kali pertama saya membuat keramik tanah liat. Proses awal adalah mencampur tanah liat yang telah dikeringkan dengan campuran tanah liat yang telah dihaluskan. Agar tercampur rata, ditambahkan air. Mirip seperti membuat adonan kue. Nah, kalau sudah kalis, adonan tanah liat pun siap dipakai. Kemudian bentuk tanah sesuai dengan yang diinginkan agar proses pembentukan dapat berlangsung cepat. Putar kayu pemutar searah dengan tangan selama membentuk gerabah. Seperti wadah yang saya buat sekarang ini. Kalau sudah terbentuk, gerabah dilap dengan lap basah. Tapi tetap sambil diputar seperti ini untuk memperjelas garis bagian atas dan melicinkan tekstur tanah. Kemudian haluskan bagian dalam dengan menggunakan batu kecil yang permukaannya halus. Agar wadah ini sempurna, Ina membuatkan pegangan di samping kanan dan kirinya dengan cara menempelnya dengan tanah sambil dibentuk. Nah, setelah itu gerabah yang hampir jadi ini kemudian dilicinkan kembali dengan menggunakan kain basah. Ya, gerabah yang saya buat harus dijemur dulu sehari semalam hingga kering. Karena memakan waktu yang lama, maka Ina memberikan gerabah lain yang juga telah kering untuk dilanjutkan kembali proses pengerjaannya. Ini dia keramik yang telah kering yang telah mengalami proses penjemuran selama semalam. Untuk memperhalus keramik, dikerok dengan kayu, agar tanahnya gampang dilicinkan kembali. Setelah rata, keramik diolesi air dan dihaluskan dengan botol kecil. Kemudian diolesi dengan air lumpur yang telah dicampur dengan minyak tanah. Karena gerabah yang saya kerjakan ini harus dijemur lagi, maka Ina memberikan gerabah lain yang telah melalui proses yang sama, namun telah kering untuk saya lanjutkan proses pengerjaannya. Ternyata, lumpur yang dioles tadi sebenarnya dijadikan sebagai lapisan penutup agar licin dan indah. Lapisan yang telah kering tadi dikerok dengan menggunakan besi tumpul seperti ini. Maka warna kilatnya langsung muncul ke permukaan seperti ini. Lalu keramik siap untuk dibakar. Sayangnya, saya harus menunggu semalam lagi untuk dapat melihat proses pembakarannya. Jadi proses itu tidak dapat dilakukan sekarang. Mengingat banyaknya proses penjemuran pada tahap pembuatan keramik ini, maka Ina Inu tidak bisa berproduksi kalau sinar matahari tidak ada. Nah, ini adalah beberapa hasil karya Ina Inu. Jangan salah, selain dijual lagi di art shop, gerabah-gerabah buatan Ina juga sudah merambah mancanegara. Luar negeri apa kalian? Selandia Baru, apa namanya? New Zealand, apa namanya? Belanda, apa namanya? India, Jepang apa namanya? Jadi, jika Anda ingin membantu menaikkan perekonomian dalam negeri sendiri, kenapa tidak dimulai dengan memberikan perhatian pada hasil kerajinan daerah seperti ini? Keramik-keramik yang telah dibuat dan diolah tadi, selain untuk diekspor, hasilnya juga nanti akan ditaruh di art shop seperti ini. Dan biasanya banyak sekali wisatawan mancanegara atau wisatawan lokal yang sengaja berkunjung ke sini hanya untuk membeli keramik-keramik ini. Kartika Merdekawati, Albert Sumilat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.